Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, anak-anak yang Ibu cintai? Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, Budi Pekerti, kelas 2, bab 4, yaitu Alhamdulillah aku bisa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minasyolihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjalankan sholat dengan tertib. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin serta implementasi dan pemahaman tata cara sholat dan baca secara tepat. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan sholat fardu dengan benar. Yang keempat, mempraktikkan sholat fardu dengan baik dan benar. Anak-anak ibu, sudah pernahkah kalian melaksanakan sholat? Pasti kalian sudah pernah ya, karena sholat itu wajib hukumnya. Sholat apa sajakah yang sudah pernah kalian kerjakan? Tahukah kamu apa hukumnya sholat? Apakah sholat diwajibkan untuk anak-anak? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, apa itu pengertian sholat? Nah, pengertian sholat, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita melakukan nyanyi terlebih dahulu, ya, dengan nada kalau kau suka hati. Yuk, kita mulai. Sholat adalah ibadah yang dikerjakan, yaitu berupa bacaan dan gerakan. Dimulai dengan takbir, akhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Nah, anak-anak, mari kita simak penjelasan dari Ibu tentang pengertian sholat fardu. Sholat menurut bahasa artinya doa. Sholat menurut istilah artinya serangkaian ibadah yang terdiri dari gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi, sholat fardu adalah sholat yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim yang balik dan berakal. Anak-anak, sudah tahu belum jumlah waktu dan rokaat sholat yang dilaksanakan? Nah, marilah kita simak penjelasan dari Ibu. Waktu dan rokaat sholat. Waktu dalam sholat. Yang pertama, sholat subuh dilakukan pada pagi hari dengan jumlah 2 rokaat. Yang kedua, sholat zuhur dilakukan di siang hari dengan jumlah 4 rokaat. Sholat asar dilakukan di sore hari dengan jumlah 4 rokaat. Sholat maghrib dilakukan di petang hari jelang malam dengan jumlah 3 rokaat. Sholat isya dilakukan di malam hari dengan jumlah 4 rokaat. Nah, jika kita jumlahkan semuanya, waktu sholat itu dalam sehari semalam ada 5 waktu.
Sedangkan jumlah rokaat sholat dalam sehari semalam yaitu berjumlah 17 rokaat. Selanjutnya kita masuk ke syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat dibagi menjadi dua, syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Nah, yang pertama yaitu syarat wajib sholat, diantaranya satu, Islam. Orang yang tidak Islam atau orang non-Muslim tidak diperbolehkan untuk sholat. Yang kedua, berakal. Orang yang berakal seperti orang gila tidak diwajibkan juga untuk sholat. Dan yang ketiga, balig atau orang yang sudah dewasa. Syarat yang kedua yaitu syarat sah sholat. Syarat sah sholat ada 4. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya buang angin, buang air kecil, buang air besar. Dan kalau contoh hadis besar, contohnya haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Dan kalau najisnya itu contohnya kotoran. Yang kedua, menutup aurat. Aurat terbagi 2, yaitu aurat laki-laki dan aurat perempuan. Aurat laki-laki berkisar pusat dan lutut. Kemudian, aurat perempuan seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Syarat sah yang ketiga, yaitu telah masuk waktu sholat. Masuknya sholat ini ditandai dengan adanya suara azan yang berkumandang di musola atau di masjid. Dan yang keempat yaitu menghadap kiblat. Ya. Nah, selanjutnya yaitu rukun Islam. Rukun Islam ada 13 poin. Nah, yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumanina. Yang keenam, iktidal dengan tumanina. Yang ketujuh, sujud dengan tumanina. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumanina. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 membaca bacaan tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi. Yang ke-12 mengucapkan salam. Dan yang ke-13 yaitu tertib atau berurutan. Anak-anak ibu, untuk rukun sholat ini kalian harus dikerjakan secara berurutan, tidak boleh terbalik ya. Nah, lanjut yaitu sunnah sholat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, saat hendak ruku, bangkit dari ruku, dan berdiri dari tasyahud akhir. Yang kedua, bersedekap ketika berdiri. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca surat atau ayat setelah ayat Al-Fatihah. Yang kelima, mengerahkan pandangan ke tempat sujud. Yang keenam, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Yang ketujuh, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan, duduk tasyahud awal. Yang kesembilan, membaca doa kunut saat subuh. Yang ke-10 mengucapkan salam kedua. Nah, selain itu, ada juga hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berhadas kecil dan berhadas besar. Yang kedua, terbukanya aurat. Yang ketiga, makan atau minum. Yang keempat, berbicara atau bersuara selain bacaan sholat. Yang kelima, banyak bergerak dengan sengaja. Yang keenam, menambahkan gerakan sholat. Yang ketujuh, meninggalkan salah satu rukun sholat. Dan yang terakhir, mendahulukan imam sebanyak 2 rukun. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi mendengarkan atau menyimak penjelasan dari ibu, nah sekarang saatnya untuk berlatih. Perhatikan perhatikan soal berikut ini.
Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerjakan sholat dengan baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.